Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Oktavia Nurhafizah dengan NIM 230210402061, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar pada peserta didik meliputi disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Bagi setiap individu, kegiatan belajar tidak selalu berjalan lancar, ada banyak kendala dalam setiap proses belajar mengajar. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar biasanya mengalami hambatan-hambatan sehingga menampakkan gejala-gejala. Misalnya, yang pertama adalah menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata. Hasilnya yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan dan juga yang lain-lain. Kesulitan belajar akademik yang kerap ditemui pada siswa adalah disleksia, disgrafia, dan juga diskalkulia. Pertama adalah disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Disleksia tergolong sebagai gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak atau orang dewasa. Meskipun disleksia menyebabkan kesulitan dalam belajar, penyakit ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan. Penyebab dari disleksia ini belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini diduga terkait dengan kelainan genetik yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Yang kedua, disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan menulis dan mengeja. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan masalah pada fungsi otak yang berperan dalam menjalani keterampilan motorik halus untuk menulis. Penderita disgrafia mengalami kesulitan dalam menyelaraskan antara pikiran dan gerakan otot tangannya saat hendak menulis. Disgrafia biasanya dialami oleh anak-anak, namun orang dewasa juga bisa mengalaminya. Penyebab disgrafia yang muncul di masa kanak-kanak belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini diduga terkait dengan adanya masalah pada bagian otak yang berfungsi untuk mengingat kata-kata dalam tulisan menjadi memori, serta menganalisis arti dan cara membacanya. Yang ketiga, diskalkulia. Diskalkulia adalah kondisi ketika seseorang kesulitan memahami dan mempelajari konsep-konsep matematika dasar, baik itu menghafal angka, menghitung, mengelompokkan angka, serta memahami sistem penomoran. Diskalkulia bukanlah gangguan mental dan bisa terjadi pada siapapun. Namun, umumnya kondisi ini dialami oleh anak-anak pada usia 6-9 tahun. Seseorang yang mengalami diskalkulia dapat menunjukkan gejala emosional saat menghadapi situasi yang berhubungan dengan matematika. Gejala ini dapat berupa marah, cemas, atau takut, serta gejala fisik seperti mual, muntah, berkeringat, atau sakit perut. Penyebab dari diskalkulia ini yaitu ketidakmampuan berhitung yang menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat.
Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain adalah kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, sikap, dan minat. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa guru, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dari kesulitan belajar tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan guru untuk membantu proses belajar anak selama di sekolah. Yang kedua, perbanyak aktivitas membaca bersama anak. Yang ketiga, selalu memberikan dukungan kepada anak untuk belajar, membaca, menulis, dan mengeja. Yang keempat, memberikan kesempatan latihan berulang-ulang, menulis huruf, suku kata, dan kalimat. Yang kelima, menggunakan metode bervariasi untuk belajar. Yang keenam, menggunakan gambar, grafik, atau kata-kata untuk membantu pemahaman anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.